Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi mengenai praktikum arkeologi ekskavasi. Adapun tema pada kali ini kita akan membahas mengenai proses dan tahapan dari ekskavasi itu sendiri. Nah, proses dan tahapan kerja ekskavasi dapat dirinci menjadi 3 tahap, meliputi tahap persiapan atau yang biasa disebut pra-ekskavasi, kemudian pelaksanaan, dan pasca ekskavasi. Nah, tahap persiapan atau pra-ekskavasi itu sendiri meliputi pembuatan usulan kegiatan atau proposal, pengurusan administrasi, perizinan dan akomodasi, kemudian penyusunan tim ekskavasi, kemudian perumusan strategi ekskavasi, kemudian pengadaan bahan dan peralatan, serta pendekatan dengan masyarakat setempat dan instansi terkait. Jadi sebelum melakukan ekskavasi, tahap persiapannya adalah ke-6 persiapan ini. Kemudian tahap pelaksanaan ekskavasi. Nah, tahap pelaksanaan ekskavasi meliputi orientasi lapangan, pembuatan layout, penentuan kotak galian, kemudian proses ekskavasi dan penyelesaian kotak. Nah, orientasi lapangan, pekerjaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kondisi situs dan lingkungannya secara umum, khususnya mengenai bentuk, kondisi, dan sejarah penggunaan lahan, serta kondisi dan persebaran data permukaan. Nah, gambaran ini sangat membantu penentuan strategi layout, misalnya untuk menentukan letak titik nol situs dan kemungkinan penggambaran grid selama berlangsungnya ekskavasi, serta gambaran proses transformasi yang pernah terjadi. Nah, semua keadaan yang ditemui atau diamati dalam tahap ini direkam secara lengkap melalui pencatatan, penggambaran, dan pemotretan. Perlu diupayakan agar kondisi yang terekam melalui pendeskripsian tersebut adalah kondisi asli situs sebelum tersentuh oleh kegiatan arkeologis. Nah, kemudian pembuatan layout. Pembuatan layout dimaksudkan sebagai penataan letak bagian situs atau kotak yang nantinya akan diekskavasi. Nah, pada prinsipnya layout dibuat agar fenomena di lapangan, termasuk keletakan masing-masing kotak, dapat dipetakan secara akurat di atas kertas. Dalam pelaksanaannya, lokasi situs yang akan diekskavasi dibagi-bagi terlebih dahulu melalui kegiatan pemetaan ke dalam grid-grid dengan ukuran seragam dan diikuti penamaan masing-masing grid. Nah, langkah yang pertama kali dilakukan dalam pembuatan layout adalah penentuan letak titik nol situs. Titik bantu ini dikenal dengan istilah datum point atau DP, yang ketinggiannya dari permukaan laut harus diketahui secara pasti melalui pemetaan. Nah, ketinggian DP dari permukaan laut diketahui dengan cara menghitung selisih ketinggian antara posisi DP dengan titik triangulasi yang letak dan posisi ketinggiannya sudah tercantum di dalam peta topografi masing-masing daerah. Nah, selama proses ekskavasi berlangsung, pengukuran kedalaman semua temuan harus berpedoman pada DP sebagai titik nolnya. Nah, dengan diketahuinya ketinggian DP dari permukaan laut, maka provenience masing-masing temuan dapat diketahui pula secara akurat. Nah, keletakan DP di dalam suatu situs sangat tergantung pada kondisi situs yang bersangkutan. Nah, langkah berikutnya adalah membuat dua sumbu, yaitu sumbu X dan Y yang saling tegak lurus dengan DP sebagai titik perpotongan keduanya. Nah, orientasi sumbu utama yaitu utara selatan selalu berpedoman pada arah utara magnet. Dengan terbentuknya garis koordinat, maka secara imajiner lokasi situs terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1 sampai 4, dan penamaannya dilakukan secara sistematis. Nah, pada kedua sumbu utama kemudian ditentukan titik-titik dengan jarak teratur, misal 2 meter, yang merupakan titik bantu untuk pembuatan kotak-kotak galian dengan cara menarik benang dari masing-masing titik sejajar dengan garis sumbu
Nah, dengan demikian akan dihasilkan beberapa titik perpotongan yang nantinya dijadikan titik-titik sudut masing-masing kotak. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah penentuan kotak galian. Nah, penentuan kotak mana yang akan diekskavasi dan berapa jumlahnya seringkali didasarkan atas berbagai pertimbangan yang berbeda-beda, tergantung jenis situs, kondisi, dan situasi situs, serta sifat dan keadaan temuan yang ada di permukaan tanah. Nah, satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa letak dan jumlah kotak tersebut harus cukup representatif untuk menggambarkan kondisi situs dan temuannya secara keseluruhan. Nah, kemudian proses ekskavasi proses ini terbagi atas 4: penentuan SDP, pendokumentasian permukaan, pengupasan tanah dan pengangkatan temuan, serta pengukuran. Nah, penentuan SDP. Proses ini diawali dengan penentuan titik bantu yang digunakan untuk pengukuran kedalaman temuan atau sering dikenal dengan SDP atau secondary datum point. Nah, pada prinsipnya tujuan pembuatan SDP adalah sama dengan DP. Perbedaannya, kalau SDP hanya diorientasikan untuk satu kotak, DP diorientasikan untuk skala situs. Nah, untuk kotak-kotak yang letaknya berdekatan dengan titik DP, pengukuran kedalaman temuan dapat dilakukan dengan menggunakan DP tersebut tanpa harus membuat SDP. Nah, sedang kotak yang letaknya relatif jauh dari DP, pembuatan SDP mutlak dilakukan. Nah, penentuan SDP untuk masing-masing kotak sebaiknya memilih lokasi di salah satu sudut kotak yang konturnya paling tinggi dan paling aman dari kemungkinan terjadinya perubahan. Nah, titik tersebut dibuat dengan menancapkan sebuah patok di lokasi terpilih dan membuat tanda pada patok tersebut sebagai titik nol. Biasanya tanda tersebut dibuat 20 cm di atas permukaan tanah agar perhitungan selisih ketinggian dengan permukaan tanah mudah dilakukan dan sekaligus lokasinya tidak mudah tertutup urukan tanah. Nah, meskipun ketinggian semua SDP adalah sama, yaitu 20 cm dari permukaan tanah, namun ketinggiannya dari permukaan laut itu berbeda-beda. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan pengukuran selisih ketinggian antara masing-masing SDP dengan DP yang sudah diketahui ketinggiannya secara pasti melalui pemetaan. Nah, ketinggian pasti SDP dari permukaan laut ini harus diketahui dan dicatat oleh masing-masing peneliti di kotak yang bersangkutan. Nah, kemudian pendokumentasian permukaan. Nah, langkah ini dilakukan secara lengkap dan cermat terhadap kondisi permukaan kotak sebelum diekskavasi, bagaimana kontur permukaan tanah, vegetasi yang tumbuh, kemudian jenis tanahnya, dan data arkeologi yang ada. Semuanya dicatat secara detail, disertai penggambaran, pengukuran, dan pemotretan. Nah, tujuan dari itu semua adalah untuk mendokumentasikan keadaan masing-masing kotak yang nantinya akan rusak setelah digali. Ya, seperti yang saya jelaskan beberapa kali bahwa ekskavasi itu bersifat merusak. Kemudian pengupasan tanah dan pengangkatan temuan. Proses ini dapat dimulai setelah pendokumentasian permukaan secara lengkap selesai dilakukan. Teknik yang dilakukan adalah teknik garuk atau scraping dengan menghindarkan terjadinya penumpukan tanah di lubang galian agar tidak mengganggu pengamatan terhadap temuan yang mungkin ada. Nah, tanah hasil galian ini pun perlu diayak sebelum dibuang ke tempat penimbunan atau dumping yang lokasinya diusahakan sedemikian rupa agar tidak terlalu jauh dari kotak ekskavasi dan tidak mengganggu proses ekskavasi secara keseluruhan. Nah, pengupasan tanah harus dilakukan secara mendatar dimulai dari bagian permukaan yang paling tinggi. Selama pengupasan berlangsung, setiap gejala yang ditemui harus diamati dan direkam secara cermat dan lengkap, baik itu menyangkut jenis-jenis temuan maupun kondisi tanahnya. Nah, cara pengelompokan temuan yang dilakukan tergantung pada sistem ekskavasinya, apakah speed atau layer ataukah lot.
Nah, ketiga sistem tersebut pada dasarnya juga menentukan sistem pemantauan, recording dan evaluasi atas proses ekskavasi yang berlangsung. Nah, dan adapun sistem yang dipilih, pengukuran secara akurat terhadap masing-masing jenis temuan merupakan langkah yang harus diperhatikan. Nah, setiap ada temuan, tindakan yang tidak boleh dilupakan adalah mengadakan perekaman secara lengkap dan detail dengan memasukkannya ke dalam file note yang sudah disediakan. Nah, selain karena sifat ekskavasi yang merusak, tindakan ini juga dilakukan untuk mengenali jenis, konteks, dan proses transformasi yang pernah berlangsung. Oleh karena itu, pengambilan masing-masing temuan pun memerlukan teknik khusus. Pengangkatan temuan dari matriksnya tidak boleh hanya diorientasikan ke masing-masing temuan saja, karena apa yang diangkat dari lubang ekskavasi pada dasarnya bukan hanya objek materi yang dikenal dengan istilah data, melainkan juga semua informasi yang berhubungan dengan keberadaannya. Pada prinsipnya, suatu temuan boleh diangkat apabila gambaran asosiasi dan relasinya dengan temuan lain beserta matriksnya sudah jelas dan sudah dilakukan perekaman. Nah, pada beberapa kasus, suatu temuan tidak boleh diangkat karena mempunyai hubungan kontekstual dengan temuan lainnya, misal bagian dari struktur bangunan yang masih asli atau bagian dari rangka manusia. Nah, pengambilan atau pengangkatan jenis temuan yang berbeda seringkali memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Materi-materi anorganik kebanyakan dapat diangkat dengan menggunakan tangan, sedangkan untuk materi-materi organik, pengambilan dengan tangan secara langsung seringkali tidak dibenarkan. Nah, demikian pula halnya dengan pengambilan sampel tanah atau arang untuk keperluan analisis laboratoris. Nah, pada banyak kasus seringkali jumpai keadaan temuan yang sudah benar-benar rapuh dan akan hancur apabila diangkat. Sebagai contoh, temuan-temuan tulang atau materi organik lainnya. Nah, kondisi semacam ini seringkali menjadi dilema apabila bahan-bahan konsolidasinya yang seharusnya dapat menguatkan materi tersebut tidak tersedia. Nah, untuk mengantisipasinya, recording secara lengkap dan detail merupakan tindakan minimal yang mutlak diperlukan. Nah, temuan-temuan yang sudah diangkat kemudian dibersihkan tanpa melakukan pencucian. Langkah selanjutnya adalah memasukkan masing-masing temuan ke dalam kantong atau plastik dan diberi label dengan ketentuan yang sudah disepakati. Nah, dalam sistem labelisasi minimal dicantumkan nama situs, nama kotak, tanggal, speed atau layer load, jenis temuan, dan jumlah atau beratnya. Nah, langkah ini harus selalu disertai dengan pencatatan di dalam file note yang sudah disediakan, termasuk rekapitulasi temuan secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk pengukuran. Nah, langkah ini dimaksudkan untuk memindahkan posisi 3 dimensi temuan atau provenience dari lokasi aslinya ke atas kertas. Nah, hasil pengukuran secara tepat dan responsibel hanya dapat diperoleh apabila masing-masing kotak memiliki titik nol atau STP yang tetap dan keempat dindingnya benar-benar rata atau rata vertikal. Nah, pengukuran temuan pada dasarnya meliputi pengukuran kedalaman atau dimensi vertikal dan pengukuran keletakan atau dimensi horizontal. Nah, tujuan pengukuran kedalaman adalah untuk memposisikan keletakan vertikal masing-masing temuan, baik secara mikro dari permukaan tanah maupun secara makro dari permukaan laut. Dengan kata lain, pengukuran kedalaman terkait erat dengan aspek diakronik masing-masing temuan, sedangkan pengukuran keletakan bertujuan untuk memposisikan kedudukan horizontal masing-masing temuan, baik secara mikro di dalam kotaknya masing-masing maupun secara lebih makro di dalam satu situs, kawasan, atau bahkan bentang geografis tertentu. Jadi, pengukuran ini berhubungan dengan aspek sinkronik masing-masing temuan dengan hasil akhir berupa denah atau gambar tampak atas. Nah, pekerjaan lain yang terkait erat dengan pengukuran adalah penggambaran, meliputi penggambaran temuan dan kotak.
potongan, profil, dan tampak atas dan nena, serta penggambaran stratigrafi. Nah, kualitas dan ketepatan hasil penggambaran ini sangat menentukan diperoleh tidaknya gambaran transformasi data yang pernah terjadi atau jenis konteks yang terbentuk. Nah, skala yang digunakan dalam setiap jenis penggambaran tersebut sebaiknya seragam dan mudah dikonversikan ke milimeter blok, misalnya skala 1:20. Nah, kemudian tahap akhir yaitu penyelesaian kotak. Nah, proses ekskavasi di suatu kotak dinyatakan selesai apabila sudah mencapai keadaan steril, yaitu keadaan yang diduga sudah tidak mengandung data arkeologis. Namun demikian, tidak jarang langkah penghentian terpaksa diambil karena waktu yang dijadwalkan sudah habis. Apapun alasan penghentiannya, tahap finishing ekskavasi sebaiknya mengikuti prosedur-prosedur, diantaranya pengecekan ulang terhadap kedalaman dan hasil-hasil dokumentasi yang sudah dilakukan, kemudian penyelesaian semua bentuk penggambaran, kemudian pembuatan resume tentang hasil ekskavasi kotak secara keseluruhan, sejak dari awal alasan pemilihan kotak sampai akhir ekskavasi alasan dihentikannya kotak, lengkap dengan hasil-hasil yang sudah diperoleh, disertai rekapitulasi temuan. Kemudian melakukan orientasi tentang kedudukan kotak yang bersangkutan terhadap kotak-kotak lain di dalam satu situs. Nah, hasil orientasi ini jadikan bahan untuk melengkapi kesimpulan sementara dari resume yang dibuat. Nah, tidak tertutup kemungkinan dimasukkannya saran-saran untuk penyempurnaan hasil penelitian. Nah, kemudian melakukan penimbunan kembali lubang galian sejauh diperlukan. Nah, dengan terlebih dahulu menutup permukaan lubang dengan plastik. Hal ini dilakukan untuk menandai batas ekskavasi yang pernah dilakukan atau yang sudah dilakukan, karena ada kemungkinan ekskavasi di kotak tersebut akan dilanjutkan lagi di kemudian hari. Nah, tahap pasca ekskavasi itu ada pengolahan data analisis, kemudian pembuatan laporan dan publikasi akhir. Nah, pengolahan data analisis secara garis besar kegiatan pengolahan data dapat dilakukan di lapangan dan di laboratorium. Nah, kedua analisis tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan aspek-aspek struktural, kontekstual, fungsional, dan behavioral. Aspek struktural mencakup analisis struktur dan bentuk data secara rinci, termasuk di dalamnya berbagai atribut yang dimiliki oleh temuan yang bersangkutan. Nah, kalau aspek kontekstual mencakup semua hal yang berhubungan dengan matriks, provenience, dan asosiasi data tersebut dengan bentuk data lain di sekitarnya. Nah, analisis secara detail terhadap aspek ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses deposisi dan transformasi objek, sehingga tingkat bias yang terjadi dapat diperhitungkan. Nah, perlu diperhatikan bahwa data arkeologi terbentuk melalui dua proses, yaitu proses tingkah laku dan proses transformasi, sehingga faktor bias harus dianalisis terlebih dahulu dengan melihat aspek kontekstualnya sebelum melangkah pada analisis yang lebih jauh. Nah, kemudian aspek fungsional mencakup analisis mengenai fungsi suatu objek dengan mempertimbangkan jenjang data yang ada, baik pada tingkat artefak, tipe, subhimpunan maupun himpunan. Dasar dari analisis ini dengan sendirinya bukan hanya pada bentuk, melainkan juga konteks yang dimilikinya. Seringkali penggunaan analogi dapat membantu penggambaran aspek fungsional suatu objek. Nah, kemudian aspek behavioral dari analisis fungsi diharapkan diperoleh pula gambaran secara lebih luas mengenai aspek tingkah laku manusia pendukungnya, mencakup tingkah laku teknologis, sosiologis, dan ideologis. Nah, kemudian tahap selanjutnya pasca ekskavasi itu pembuatan laporan hasil penelitian merupakan bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan sekaligus moral, sehingga merupakan satu
rangkaian dengan kegiatan penelitian yang tidak boleh diabaikan. Kemudian pembuatan laporan ini harus dipublikasikan hasilnya. Jadi tidak hanya disimpan saja, tapi harus diketahui oleh masyarakat hasil dari ekskavasi yang telah dilakukan. Nah, mungkin untuk materi praktikum arkeologi ekskavasi kali ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.